Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya berharap kita dalam keadaan baik dan sehat. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk memiliki kehidupan di hari yang baru ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Rika yang melayani di Resort Muara TW. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, yang telah memberkati dan menyertai kami sampai pada saat ini. Kami akan bersama merenungkan firman. Kuasai hati, pikiran dan telinga kami, agar firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia, namun dapat membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya, seluruh jemaat ini mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyebut firman. Amin. Baiklah, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian dengan perikop Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai menjadi dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan, pemberitaan kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang-orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sedemikian jawaban bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang memelihara dan melakukan firman-Nya hari ini pasti. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari nas firman Tuhan hari ini dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Di ayat 1 dan 2, Rasul Paulus dengan tegas dan jelas mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu agar tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu dapat diibaratkan dengan keselamatan.
Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Allah berikan melalui putranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sebab keselamatan itu tidak dapat diperoleh oleh manusia dengan kekuatan dan hasil usahanya sendiri, tetapi karena pemberian Allah yang secara cuma-cuma. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setia kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sungguh tidak seorang pun kita sebagai manusia atau umatnya yang layak menerima kasih karunia Allah. Sebab kita telah kehilangan kemuliaan Allah sejak semula manusia diciptakan. Namun Allah begitu mengasihi kita sehingga kita telah diselamatkan. Karena itu kita wajib berjuang mempertahankan dan mengerjakan keselamatan yang kita terima dari Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat. Jangan kita mempergunakan waktu kita dengan hal yang sia-sia, tetapi marilah kita menghargai keselamatan yang Yesus Kristus berikan, yang Ia lakukan di kayu salib, dengan hidup taat dan setia kepada panggilannya. Menunaikan tugas panggilan Allah dengan setia adalah bagaimana kita tidak tunduk pada hidup yang membawa kita pada arus dunia dan berkompromi dengan dosa. Karena itu jangan biarkan waktu kita menjadi sia-sia. Mari kita renungkan sampai pada hari ini dan detik ini. Apakah waktu kita sudah kita berikan untuk Tuhan atau kita pergunakan untuk hal yang sia-sia? Jangan biarkan hari dan hati kita diisi dengan hal-hal yang fana, sementara atau yang bersifat tidak kekal. Jika Allah telah menyelamatkan saya dan ibu bapak saudara dimanapun saat ini berada, mari kita mensyukuri itu, karena tidak semua orang mendapatkan hak istimewa dan keselamatan kekal. Hal itu hanya diperuntukkan bagi orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengucap syukur atas firman-Nya dan menyerahkan segenap aktivitas dan kehidupan kita hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber hidup kekal itu, terima kasih untuk jaminan hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami adalah manusia yang berdosa, namun Allah begitu mengasihi kami sehingga Engkau telah menyerahkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung, yang Tuhan selamatkan. Karena itu, untuk merespon keselamatan yang Allah berikan, biarlah kami hidup selalu setia dan taat kepada panggilan Allah. Setia untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hidup mengasihi satu dengan yang lain, terlebih mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Ya Allah Bapa kami di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tidak berkompromi dengan dosa dan hidup di dalam arus duniawi ini. Kiranya kami dimampukan menjadi saksi, kami dimampukan menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Kami dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Diberkatilah kami sekalian
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.